Dewas KPK akhirnya menjatuhkan sanksi berat berupa permintaan maaf kepada pegawai KPK yang terlibat kasus pungli di rutan KPK. Terkait apakah penjatuhan sanksi berat ini merupakan putusan yang tepat. Kita akan bahas dengan mantan pimpinan KPK, Laude M. Syarif. Selamat pagi, Pak Laude. Tanggapan Anda terkait sanksi Dewas. Apakah putusan minta maaf terhadap pelaku pungli miliaran rupiah ini tepat? Tadi kita sudah meminta tanggapan masyarakat, nampaknya publik begitu kecewa, dikatakan ini sanksi ringan, bukan sanksi berat. Ya, kalau saya sih sama dengan masyarakat ya. Kalau seandainya itu sanksi berat itu hanya hanya dengan minta maaf, itu kok kayaknya bukan sanksi berat, itu kayaknya ringan saja. Tapi saya paham betul juga soal kendala regulasi yang dihadapi oleh Dewan Etik, Dewan Pengawas KPK. Karena di dalam undang-undang atau regulasi mereka itu tidak diberikan kewenangan untuk memecat untuk sanksi berat itu. Jadi memang harus, menurut saya ini regulasinya itu harus direvisi ya, karena ini bukan pertama kali terjadi. Saya masih ingat ketika saya di KPK ada pengawal tahanan juga mengawal seorang tersangka waktu itu Menteri Idrus Marham ke MMC dan dia diberi 300.000 gitu. 300.000 waktu itu akhirnya KPK bukan Dewas itu langsung kita pecat. Jadi itu sanksinya berat sekali, langsung dipecat walaupun dengan hanya 300.000 rupiah seperti itu. Saya pikir ini memang agak susah diterima oleh masyarakat kalau sanksi beratnya itu hanya permintaan maaf. Seperti itu. Sangat susah diterima masyarakat juga nih Pak Laude, karena kalau kita lihat rakyat kecil maling ayam saja ini ada hukuman pidananya ya, 2-7 tahun penjara. Lah ini ASN yang bertugas di lembaga anti rasuah yang tugasnya ini adalah lembaga pemberantasan korupsi, malah ada korupsi di dalamnya. Lantas apa yang harus dilakukan Dewas agar menindaklanjuti ini, agar benar-benar bisa mengembalikan kepercayaan dan juga marwah KPK di mata publik? Menurut saya bukan Dewas yang harus tindak lanjut, itu ya KPK sendiri. Menurut saya karena itu Dewas sudah mengirimkan untuk dilakukan itu, maka menurut saya yang paling tepat itu adalah KPK langsung menetapkan orang-orang yang terbukti ini untuk dijadikan tersangka. Segera aja dijadikan tersangka. Karena tindak pidana korupsi, apalagi katanya otak utamanya, pemrakarsanya itu sekarang pegawai di Provinsi DKI Jakarta. Jadi saya pikir ini harus, itu yang paling itu menurut saya KPK harus menetapkan mereka sebagai tersangka. Kalau seandainya itu di luar kewenangan KPK karena nggak ada bukan penyelenggara negara, telah ditetapkan tersangka, langsung diserahkan kepada polisi atau kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Tapi kan Dewas bisa kemudian menindaklanjuti, melaporkan ke Sekjen, sehingga nanti Sekjen bisa memberikan sanksi disiplin dengan pemecatan dengan tidak hormat seperti itu, Pak Laude? Saya kurang tahu aturan di Dewasnya. Saya kurang tahu aturan di Dewasnya sekarang itu. Tapi misalnya untuk pembinaan diberikan, menurut saya kalau sudah di KPK ya, kalau dia mencuri, nggak bisa lagi dibina sih menurut saya. Itu harus ditetapkan. Jadi bayangkan dulu 300.000 saja waktu itu langsung dipecat. Apalagi ini sudah berstruktur, menurut saya ini tidak bisa dibina sih. Ini harus, jawabannya adalah harus ditetapkan sebagai tersangka. Kalau KPK nggak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan lanjutan, maka bisa diserahkan ke kejaksaan atau kepolisian. Itu saja yang paling bagus. Daripada kita bina lagi orang yang sudah terbukti mencuri ini, waduh, nggak bisa diterima. Jadi permintaan maaf tidak cukup untuk memberikan efek jera untuk mereka yang sudah jelas-jelas salah, melanggar, apalagi ini adalah pelanggaran berat ya Pak Laude? Ya, nggak bisa sama sekali. Dan itu juga salah satunya itu kesalahan dari undang-undang ASN kita itu. Banyak sekali yang sudah dipenjara pun 3 tahun misalnya kembali menjadi
ASN lagi. Seperti itu. Jadi saya pikir harusnya ini tidak cukup sama sekali, tidak cukup. Ya, baik. Tapi menurut Anda apa yang membuat KPK terkesan lamban sih menangani kasus ini gitu ya, lebih dari 6 bulan, satu pun belum ada tersangka? Ya mungkin saya kurang tahu persis, tapi mudah-mudahan teman-teman di KPK segera menetapkan tersangka orang-orang. Apakah ini ada upaya perlindungan di dalamnya semacam itu Pak Laude, di mana kasus ini kan juga menyangkut pegawai KPK yang notabene mereka adalah ASN? Ya, sebenarnya tidak boleh kalau seperti itu. Jadi contohnya tadi itu, dulu 300.000 saja langsung dipecat, langsung di dalam prosesnya. Tapi mungkin saja sekarang terjadi karena setelah lapor saya berusaha memahami teman-teman di KPK. Mungkin pertama karena dia dilapor ke Dewan Etik. Karena ketika dilapor Dewan Etik, yang melakukan pemeriksaan Dewan Etik. Nanti setelah proses etiknya selesai, dikirimlah ke KPK dan mungkin pada saat itulah KPK baru mengambil bukti-bukti yang ada di etik itu untuk dijadikan seseorang itu menjadi misalnya tersangka. Jadi mungkin itu waktu yang masih butuh waktu lagi ya Pak Laude. Saya selalu berusaha untuk berprasangka baik. Tapi ada perbedaan ya ketika Anda menjabat sebagai pimpinan KPK dengan yang sekarang, perbedaannya? Ya, saya pikir juga karena undang-undangnya berbeda juga. Kalau dulu itu langsung dipecat gampang karena bukan ASN. Karena dulu pegawai yang dipekerjakan untuk jadi itu gampang. Jadi secara regulasi juga memang sekarang agak jadi sulit karena mereka sudah aparat negeri sipil gitu, sehingga harus mengikuti semua proses tadi itu. Ya itulah makanya revisi undang-undang KPK itu merusak lembagaan secara Jadi kalau dulu Dewas bisa menindak, sekarang Dewas bisanya apa dong Pak Laude? Dulu kami tidak punya Dewas, dulu itu hanya pakai pengawas internal. Pengawas internal semacam irjennya gitu, tetapi tegas langsung selesai. Lalu kalau begitu apa fungsinya Dewas Pak Laude kalau sekarang tidak bisa kemudian menindaklanjuti, harus sesegera mungkin melaporkan ke Sekjen, ini terkesan penanganannya lamban, menurut Anda seperti apa? Ya, saya pikir harusnya Dewas itu juga diberikan diberikan kekuatan atau kewenangan yang lebih daripada hanya teguran. Jadi kalau misalnya pelanggaran berat, seharusnya dia bisa memberikan sanksi berat. Sanksi berat itu apa? Salah satunya pemecatan. Saya masih ingat kalau Lili Pintauli Siregar itu kan berat juga itu, tapi akhirnya disuruh mengundurkan diri karena mereka tidak punya kewenangan untuk melakukan pemecatan. Oke, nah Ketua Dewas KPK juga sempat bilang nih Pak Laude, efek jera ini kemungkinan akan timbul setelah pegawai KPK menerima sanksi oleh pihak inspektorat atau Sekjen KPK ya. Apakah putusan yang berujung efek jera ini tak bisa diberikan sedari awal, dan efek jeranya itu apa? Permintaan maaf itu kan tidak bisa menimbulkan efek jera. Ya, karena itu tadi, karena Pak Tumpak itu tidak punya kewenangan untuk melakukan pemecatan. Karena itu tadi, regulasinya dia juga tertahan. Oleh karena itu dia kembalikan ke KPK. KPK ini harusnya bisa dia lakukan sekarang. Satu, nomor pertama dia menetapkan sebagai tersangka. Dua, mengurus administrasi untuk selesai agar dilakukan pemecatan. Itu yang paling, tapi itu ya karena ASN prosesnya itu pasti lama. Baik, jadi hanya menjatuhi sanksi etik dengan permintaan maaf, terkesan Dewas KPK tidak tegas, dan kita tunggu kelanjutannya seperti apa. Semoga bisa mengembalikan marwah dan kepercayaan KPK oleh publik dengan hal yang terjadi. Terima kasih mantan pimpinan KPK Bapak Laude M. Syarif sudah bergabung di kesempatan Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih.